Oke, selamat pagi semuanya. Eee, jadi udah jam 9:09 nih. Kita mulai saja untuk, webinar hari ini ya. Saya ucapkan kembali selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Thank you banget buat waktunya hari ini. Perkenalkan nama saya Yosliman. Saya adalah, bisnis consultant untuk produk Salesforce di Metrodata. Jadi hari ini kita akan membawakan webinar mengenai solusi apa sih yang dimiliki oleh Salesforce, khususnya untuk industri properti di Indonesia. Kita mulai saja langsung untuk presentasinya. Oke, jadi kita tahu bahwa tahun lalu ya, tahun 2020 secara global ada wabah virus corona nih, di mana pandemik ini sangat, berdampak buat bisnis, khususnya juga untuk industri properti. Jadi kembali, saya ingin mengucapkan terima kasih buat waktunya hari ini. Saya harap webinar ini bisa memberikan, value tambahan ya, value yang baik, yang berguna buat bisnis Bapak Ibu, karena keberhasilan, bisnis Bapak Ibu juga merupakan prioritas buat kita. Oke, ini agenda buat hari ini. Jadi pertama ada sedikit introduction dan, footprint-nya Metrodata, lalu kita akan menjelaskan mengenai, Salesforce platformnya itu sendiri, lalu kita akan pindah ke Real Estate 360 Vision, solusi apa saja yang kita bisa bantu untuk, khususnya untuk properti industri di Indonesia. Lalu kita akan pindah ke use case, untuk beberapa local company yang sudah pernah kita kerjain. Lalu ada, customer journey dan sedikit live demo. Lalu yang terakhir adalah next step dan feedback. Nah, kalau ada pertanyaan, di layar Teams Bapak Ibu ada tombol untuk, raise hand gitu ya. Nanti bisa aja langsung diklik raise hand-nya. Kalau Anda mau bertanya langsung bisa tulis aja pertanyaannya di kolom chat di sini. Oke, jadi hari ini, hari yang spesial nih, karena saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh 2 rekan saya dari Salesforce. Yang pertama ada Melinda Chan, dia adalah Solution Engineer, dari Salesforce. Lalu yang kedua ada Aris Ricci. Halo Yos, sorry suaranya hilang. Oke, sorry, eee, keputus ya. Halo, sudah ada Mbak Ines? Sudah, bisa diulang. Oke, sorry Bapak Ibu, internetnya tadi agak terganggu. Saya ulangi lagi ya untuk bagian ini. Jadi hari ini, saya nggak sendirian, saya ditemani oleh 2 rekan saya dari Salesforce. Yang pertama adalah Melinda Chan, dia adalah, Salesforce Core Solution Engineer. Good morning everyone. Oke, lalu yang kedua ada Aris Ricci. Aris Ricci adalah marketing spesialis dari, Salesforce ya. Dan yang terakhir adalah ya, saya sendiri Yosliman dari Metrodata. Oke, jadi, eee, kita di Salesforce ini mendapatkan kesempatan yang berharga untuk bisa bekerja sama dengan beberapa customer yang ada di dunia secara global. Sebagai contoh ada JLL yang base-nya itu ada di London, lalu ada BPD di Eropa, ada Airbnb dan WeWork di New York. Lalu untuk, region Asia dan sekitarnya ada Sunsiri di Thailand, Lendlease di Australia, UEM dan Maira di Malaysia. Selain customer global ini, kita juga mendapatkan kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan beberapa local company, seperti ada Farpoint, Ciputra, Sumarecon, dan Lipo. Nah, secara garis besar, perusahaan-perusahaan global ini dan lokal ini memiliki, digital transformation yang mirip-mirip, ya.
Bagaimana dengan Salesforce ini, perusahaan-perusahaan ini dapat terbantu untuk melakukan digital transformation, khususnya untuk bisnisnya di masa pandemik ini khususnya. Ada banyak success story yang kita mau share nih, tapi sekarang yang mau share dulu ya, khususnya di area properti ini mungkin adalah GLL. Ya, kita tahu bahwa GLL itu merupakan market leader di commercial real estate gitu. Nah, dengan Salesforce, GLL itu bisa otomisasikan seluruh proses sales sehingga meningkatkan produktivitas dari broker-brokernya. Selama pandemik ini, mereka memiliki challenge khususnya untuk di bagian komunikasi secara real time dan proses training yang secara online atau remote. Dengan Salesforce, GLL dapat melakukan digital transformation sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan seluruh tim di seluruh dunia, ya. Mereka bisa menghilangkan proses manual dalam mencari data, lalu mereka bisa mengambil keputusan ya, taking decision itu berdasarkan data. Dan juga mereka bisa mendapatkan insight kenapa sebuah deals ini bisa sukses atau gagal. Ya, dan terakhir mereka bisa mendapatkan perspektif yang lengkap atas seorang klien sebelum bertemu dengan mereka. Ya, dan beberapa insight lainnya tentunya. Oke. Jadi untuk selanjutnya, saya akan pass presentation to Melinda untuk menjelaskan apa sih yang mendorong perusahaan ini untuk melakukan digital transformation. Oke, Melinda, pass the presentation to you. Thank you, Yos. So you have heard some of our customer trailblazer stories. Jadi apa saja tren menarik yang sudah kita lihat di sales dan real estate? So it's long been said that three things matter in real estate is location, location, and locations. Do you all agree? So ya, location itu penting. Tapi based on trends that has been reshaping other industries, competitions in real estate has spread to another area, which is customer experience. Dan experience ini can be provided from tim sales, tim service, ataupun tim marketing kalian. So we have heard from nearly 6,000 sales professionals worldwide. 77% of sales leaders says transformasi digital ini mereka digital transformations has been accelerated since 2019. Jadi leaders today memanfaatkan data dan teknologi untuk create change that matters. So focusing on seamless customer experience. So we see it as a must today because more than ever, your customer demand connected experience. Kedua, dengan norma baru bekerja dari rumah atau di mana saja, operational efficiency is very, very important. So your companies need to break down department silos to reduce the friction that lead to inconsistent experience for your customers. So it's a whole new way of working and selling. Ketiga, as customers grow more savvy, average will not be enough. So 58% of sales reps thinks their job has changed forever, and 88% of reps says that current economic conditions make it critical to anticipate customer needs. So customer prefers experienced agents here, so to deliver best-in-class results. As such, Customer 360 will be your key differentiator. Because knowing your customer, their intent, what they need, will bring your customer closer to you. Jadi kalau if you see that these four trends are relevant to you, give us a comment here. But if you see a different trend in your market segments, do let us know here. So, and also you can share it in your feedback form later. So now let's see how Salesforce could help you or your organizations provide seamless and connected customer experience. So that one starts the residential one. Yes, the buildings. Yeah, so no problem. So what is inside or within Salesforce platform? Karena we all are from real estate or property industry, we want to give, kita mau memberikan analogi sederhana to using this shared service apartment building. So it can help you understand better what is Salesforce platform.
So if it is an apartment, apartment is built on a strong foundations, have building frames, consists of different assets or units, bisa dari residential, commercial, dan retails. If your units have different tenants, you can add doors and keys to limit their access. Within your own units, kalian bisa membeli ataupun install smart appliances dan connect to Wi-Fi to manage your unit better. So the overall buildings here will also be maintained to keep the values. Jadi bagaimana kita translate analogy building ini ke Salesforce? So our platform, the same things, we are built on a foundations, which is a secured and a trusted multi-tenant cloud. So waktu kalian get your own units, we call it as an org. So you can configure your org according to your business needs and process. So kalau you have different teams are using the platform, you can set up field level security using point and click, which is also out of the box here. So to add more solutions or capabilities to complete your business process, App Exchange have thousands of specialized solutions. So we call this our marketplace. It's equivalent like your App Store or Google Play Store, where you can find more solutions. And with open APIs, you can integrate to your backend systems, because we know that you all will have your backend systems like your ERP, property management systems, finance, etc. So with Salesforce, you will always get the latest and the greatest innovations, because you get software upgrade 3 times a year. So I hope this gives you a better understanding what is within Salesforce. So next, yes. Jadi bagaimana kita memanfaatkan Salesforce platform ini dalam konteks residential real estate. So when home buyers today demanded that their digital journeys to be integrated, seamless, and intuitive, so this Salesforce Customer 360 helps you to put your customers in the center of everything that you do. So flexible for all businesses, the platform empowers you to meet your customer where they are. So from the market leading applications that we have here, if you see at the top, we start with sales. Your sales team could get a contextual sales coaching. And then after they close the sales, where it goes to your team service. So your service could help them through the omni-channels platform. And then you still want to grow your customer base and also retain your customer. There you can use our robust marketing automation platform to tailor your customers, put them in the customer journeys. And of course, we do have commerce and analytics to help you to on analyzing the data and also understanding what are the, I will say, the right price point for the customer, etc. So the best part here is you can bring all your customers' data into one unified platform, which we hear that for most of the companies is a challenge for them. So how do we help them to get a single view of your customers across all touch points? So if you see at the right-hand side here, it is a single source of truth where Salesforce sits at. And with the workflow automations which is inbuilt in the platform, it helps you focus on innovations instead of focusing on custom build from scratch. So giving you faster time to values. Next one, yes. Jadi dalam konteks commercial real estate juga, the platform allows you, it's the same concepts. So the platform allows you to manage and analyze your clients, tenants, and partner interactions to help you in your leasing or your sales. And you can reach out to them through multiple communications channels, like your website, your telephone, your emails, live chat, or social medias. And your agents could address their, I would say, inquiries or help them to find the right units using the omni-channel service platform. So this shows that you can support your customer from anywhere. So this is also a use case for a commercial real estate on how you could help your customers or your clients to find the right units, and also to, I would say, nurture them and make sure that they become your, I would say, loyal customers. So all this you can also learn for free
at our trailhead.salesforce.com and earn badges too. So if you want to understand more on how Salesforce works, do sign up at the trailhead.salesforce.com to learn better. And if you have any questions, do drop us in the comments here too. So now I want to hand over to yours to share more examples on the use case and how customers using Salesforce platform in a smarter way. Oke, thank you Melinda. Jadi untuk use case pertama ini yang kita ambil khususnya untuk di properti ya. Oke, jadi perusahaan pertama ini kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ya, di sini adalah channel-channel yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk meng-capture data dari leads-nya ya, dari customer-customer-nya. Di sini kita bisa lihat mereka menggunakan channel WhatsApp, ada Facebook Messenger, ada email, website, sosial media, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Nah, yang menjadi masalahnya adalah perusahaan ini masih menggunakan traditional way nih, belum menggunakan teknologi untuk meng-capture data-data tersebut, lalu bagaimana leads-nya bisa di-assign ke sales-nya secara otomatis, dan lain-lain. Ini prosesnya masih manual menggunakan Excel file. Nah, permasalahannya adalah ketika kita memakai Excel file ya, kita belum menggunakan teknologi, sehingga ada beberapa kejadian yang sangat disayangkan nih, seperti ada beberapa leads yang lupa dicatat. Atau misalnya ada leads yang sudah tercatat, tapi tidak di-follow up oleh sales-nya tersebut. Ya. Sehingga akhirnya kita malah jadi rugi nih, ada loss di leads tersebut. Nah, solusi yang bisa kita berikan dari Salesforce adalah kita bisa menggabungkan semua channel-channel yang dimiliki oleh perusahaan tersebut ya. Kita gabungkan channelnya itu ke dalam satu sistem Salesforce. Jadi ketika data-data itu sudah terkonek oleh Salesforce ya, maka ketika ada customer yang menghubungi via channel-channel tersebut, data-data tersebut akan ter-record secara sistematis ya, secara sistem, secara otomatis dan secara seamless. Kenapa? Karena ini tidak menggunakan integrasi lagi, tapi dengan konektor native konektor yang sudah ada di Salesforce gitu ya, fitur out of the box-nya Salesforce. Sehingga proses integrasi akan jadi lebih mudah, sinkronisasinya lebih mudah, timeline-nya pun akan jadi lebih simple. Ya, ketika data-data ini sudah ter-record secara otomatis di sistem, sistem akan membagikan leads ini kepada sales-sales yang available. Ya, sehingga kita make sure bahwa tidak ada leads yang tidak di-follow up. Semua leads akan tercatat dan di-follow up dengan baik oleh sales-sales yang dimiliki mereka. Ya, ini adalah use case pertama. Lalu untuk use case kedua ini adalah salah satu properti besar juga yang memiliki real estate dan juga mall ya, yang terletak di beberapa lokasi di Indonesia khususnya. Nah, yang menjadi pain point mereka di sini adalah data-data dari real estate maupun mall ini masih terpisah-pisah secara sistem, ya. Dari lokasi, dari sistem, itu masih terpisah-pisah. Sehingga data yang silo ini, ya, ketika mereka ingin melakukan analisa, ya, ini jadi susah untuk menganalisa datanya. Sehingga ketika mereka mau engage dengan customer secara personalized, mereka juga nggak bisa. Ya. Dari pihak manajemen memiliki vision nih, visionnya sangat baik bahwa mereka yakin kalau data-data ini terkonsolidasi dengan baik, kalau mereka memiliki customer 360 yang baik, ya, ketika data-data real estate dan mall ini bisa diintegrasikan dengan baik, mereka bisa melakukan insight lebih nih, ya, mereka bisa mendapatkan insight tambahan mengenai customer-customer mereka itu siapa, dan akhirnya ini bisa dijadikan data sebagai base untuk melakukan digital marketing. Nah, solusi yang kita berikan kepada mereka adalah
dengan kita menggunakan Salesforce, kita bisa mengintegrasikan data-data yang mereka miliki di sistem yang berbeda, di lokasi yang berbeda, ke dalam satu sistem Salesforce. Sehingga kita make sure bahwa setiap orang itu memiliki view yang sama terhadap seorang customer. Ketika data-data ini sudah terkonsolidasikan, ya, customer kami ini memiliki knowledge yang lebih baik. Sebagai contohnya, mereka jadi bisa tahu nih, mana sih customer-customer yang melakukan transaction mall ini dalam jumlah yang banyak, tapi mereka belum memiliki properti di sekitar area tersebut. Nah, data-data ini, segmentasi tersebut, mereka bisa reach ya, mereka bisa reach untuk melakukan digital marketing kepada customer-customer tersebut. Seperti itu. Ya, ini adalah beberapa contoh local use case ya untuk di industri properti. Oke, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan secara end-to-end proses ya mengenai customer journey khususnya di properti. Bagaimana experience mereka ketika mereka mencari sebuah properti, lalu di-handle oleh tim marketing, di-follow up oleh tim sales, dan sampai akhirnya customer ini bisa mendapatkan properti idaman dia. Nah, kita akan menjelaskan dalam bentuk holodeck dan sedikit live demo di belakang. Untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada Aris untuk presentasinya. Ya, thank you, Yos. Thank you juga semuanya. Kembali lagi, selamat pagi. Saya harap di sesi ini semua juga bisa mendapatkan informasi yang diharapkan ya, dan bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, di sesi berikutnya ini kita mau kira-kira memberikan satu ilustrasi, yaitu bagaimana Salesforce ini diimplementasikan gitu ya untuk real estate. Dan di sini ilustrasinya itu akan kita tunjukkan dari berbagai macam perspektif gitu. Jadi boleh ke next slide. Nah, oke. Nah, di perspektif yang pertama adalah bagaimana Salesforce ini bisa membantu mentransformasikan gitu ya experience dari home buyer atau dari pembeli gitu kan. Di sini Rina itu kita gunakan sebagai persona pembeli gitu ya. Dan juga bagaimana kita melihat dari sisi marketing manager gitu ya. Dan juga bukan hanya marketing manager, tapi juga dari sisi tim sales gitu ya. Dari tim salesnya dan customer care dan juga operation. Nah, yang pertama kita mau share sedikit dulu nih. Jadi ilustrasi ini kita akan menjalankan end to end. Boleh ke next slide, Yos. Jadi kita akan menjalankan dari sisi life cycle, keseluruhan life cycle dari pembeli ya gitu ya. Dari pertama kali Rina ini lagi nyari rumah gitu kan, Rina belum jadi customer, terus Rina akhirnya menemukan gitu kan iklan gitu kan, dan tahu mengenai brand atau cluster atau development atau township tersebut, dia interested gitu kan, akhirnya dia sampai beli, ketemu dengan salesnya, dan juga proses pembeliannya, proses penyerahan kunci gitu kan, dan juga proses onboarding dia sampai dia nanti akhirnya juga mengalami ada masalah gitu di rumahnya, bagaimana dia bisa filing komplainnya dan lain sebagainya. Nah, jadi kita akan cover ilustrasi ini end to end dari life cycle Rina gitu ya. Jadi harapannya adalah melalui ilustrasi ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat gitu kira-kira bagaimana sih Salesforce itu bisa merubah gitu kan dan mentransformasikan experience dari berbagai macam tim itu ya. Jadi tim sales, tim marketing, dan terutama juga untuk customer. Oke, next. Nah, jadi sedikit mengenai Rina. Jadi Rina ini adalah tipikal calon pembeli gitu kan. Jadi itu dia di sekitar umur 30-an sampai 40. Nah, dia itu bekerja saat ini gitu ya sebagai karyawan. Nah, Rina ini juga dia udah married gitu, punya 2 orang anak gitu. Karena dia udah married tuh dia lagi nyari kira-kira rumah yang lebih gede gitu kan, karena dia mau nyari yang kalau bisa ada 3 kamar lah buat dia dan juga anaknya nanti kalau udah gede. Dan bukan hanya itu aja, dia juga nyari rumah yang deket sama sekolah gitu kan, dan juga nggak terlalu jauh sama kantornya dia. Jadi dia kalau misalnya mau commute juga nggak susah gitu. Nah, seperti biasa
jadi si Rina mulai kayak customer lainnya dan juga kita juga gitu ya, mulai searching gitu kan di Google dan juga search engine lain gitu ya, di blog-blog dan juga di sosial media gitu, dia nanya-nanya temannya juga atau join ke grup-grup, dia lihat-lihat bahwa ada pilihan rumah apa aja sih sekarang gitu kan, development-nya ada seperti apa, dan dia mulai searching. Nah setelah dia searching beberapa lama gitu ya, akhirnya kan dia menunjukkan kalau misalnya tuh dia interested sama rumah gitu kan, sama mau beli rumah. Nah di sini salah satu company namanya Metro Home gitu. Jadi company ini dia bisa mengcapture nih interestnya si Rina ini lagi nyari rumah. Nah akhirnya si Rina tiba-tiba lagi browsing di Facebook gitu ya, ngeliat iklan dari si Metro Home. Ada iklan rumah yang stylish gitu kan dan juga nyaman di Jakarta Barat. Nah, terus si Rina ngeliat nih gambarnya gitu kan, terus dia lihat Jakarta Barat, terus dia tertarik gitu, dia wah kayaknya oke juga nih konsepnya gitu kan, terus Jakarta Barat kayaknya juga wilayahnya oke nih gitu kan. Yaudah deh dia klik itu learn more untuk tahu lebih lanjut mengenai properti ini gitu kan, mengenai cluster ini. Nah pada saat dia klik itu dia akhirnya datang ke websitenya Metro Home. Nah di website Metro Home dia bisa lihat lebih detail mengenai cluster Winchester ini ya yang ada di gambar gitu. Dia bisa pelajari clusternya gitu kan, lihat-lihat, bahkan ada fitur virtual tour juga. Jadi dia bisa buka si Rina lihat-lihat gitu kan, kira-kira interiornya juga seperti apa sih dari si cluster ini gitu kan. Terus pada saat dia lihat, wah kayaknya menarik juga sih, desainnya bagus, terus konsepnya oke, terus nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar gitu kan. Nah setelah itu next pada saat ya udah mau explore dari tempat lainnya gitu kan, tiba-tiba dia dapat notifikasi nih, ada pop up di websitenya si Metro Home bahwa dikasih tahu ke Rina kalau misalnya bulan Juni ini tuh lagi ada promonya, ada cashback 50 juta gitu kan, dan masih banyak lagi gitu, kayak termasuk interior lah dan lain sebagainya, furnishnya. Nah jadi kalau misalnya interested bisa tinggalin contact details. Nah di sini Rina berpikir bahwa oh boleh juga nih gitu kan, mumpung dia lagi interested sebelum dia lupa gitu kan, ya udah deh dia register dulu aja, nggak ada salahnya buat ngobrol-ngobrol. Dia juga kalau bisa pengen lihat juga konsepnya gitu ya, show unitnya gitu. Jadi dia masukin detail dia, namanya, emailnya dan lain sebagainya. Oke, setelah dia masukin terus dia dapat email. Nah, email ini adalah konfirmasi gitu kan. Oh, dari Metro Home dia udah dapetin interest-nya si Rina, dan bukan cuma itu. Jadi kalau misalnya interest nih, si Rina bisa nentuin kapan mau ketemu sama tim sales-nya Metro Home gitu. Jadi ada tombol schedule appointment. Nah, di tombol itu dia bisa milih gitu kan, dia mau ketemu kapan, dia mau ketemu sama siapa, ketemunya virtual gitu kan lewat Zoom, atau ketemunya mau langsung di sales gallery gitu. Nah dia klik, nah terus dia bisa milih di websitenya Metro Home langsung gitu kan, tinggal pilih aja mau di telepon atau mau ketemu langsung atau lewat video call, dan dia juga bisa ngelihat availability dari tim salesnya gitu kan. Kalau misalnya lewat Zoom bisanya kapan, kalau lewat kalau di sales gallery available-nya kapan, karena mungkin ada limitasi dari COVID juga gitu, mungkin dia tidak bisa datang setiap saat gitu kan, jadi ada jam-jam satu. Nah itu bisa dilihat semua sama si Rina, jadi Rina langsung milih tanggal yang dia prefer gitu kan, yang dia bisa. Nah terus dia klik next. Pada saat dia klik next, itu dari tim sales dia akan dapat notifikasi gitu kan, oh ada lead baru nih Rina, dia interested sama cluster Winchester, dan bukan cuma cluster Winchester gitu, dia juga interested sama tipe B gitu kan, yang ada 3 bedroom dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum saya masuk ke sana dari ke tim salesnya, saya mau nunjukin dulu nih kira-kira dari tim marketingnya sendiri ya, itu Anissa. Bagaimana si Anissa itu bisa men-set up marketing campaign tadi ya, sehingga dia bisa capture interest sama lead-lead seperti Rina. Jadi pada saat Rina nge-browsing Facebook, tadi dia bisa ngeliat iklannya Metro Home, cluster dari Winchester gitu kan. Dan bukan hanya itu aja, tapi pada saat Rina browsing websitenya, si Metro Home tuh tahu kalau misalnya Rina itu interested bukan cuma sekedar lihat doang, tapi dari behavior dia di website gitu kan, oh
dia tuh kayak orang yang benar-benar interested lagi nyari rumah gitu, terus dia buka-buka apa namanya data sheet-nya, terus plan-nya juga, dan juga browsing itu beberapa kali. Nah, sehingga pada saat dia mau abandon, pop-up itu muncul dengan offer yang atau dengan message yang personalized. Nah, itu yang dilakukan sama Anissa. Nah, kita mau nunjukin nih kira-kira gimana Anissa bisa set up program tersebut di Salesforce untuk Metro Home. Nah, jadi pertama kali pada saat Anissa login gitu kan ke sistem di Salesforce, Anissa bisa terus maintain gitu ya, bisa terus monitor KPI-nya dia dan di mana bisnisnya saat ini gitu kan. Dari tim marketing yang dia concern itu adalah berapa banyak jumlah opportunity gitu kan yang dia bisa dapatkan gitu dari media digital, dari media offline juga dan lain sebagainya. Dan dari opportunity yang didapatin itu atau lead yang didapatin itu value-nya dalam rupiah tuh berapa besar gitu kan. Dan bukan hanya dalam rupiah gitu kan, tapi juga kira-kira berapa banyak dari lead atau opportunity tersebut yang akhirnya udah convert atau akhirnya beli berapa persen. Nah, KPI ini tuh yang dimonitor sama si Anissa. Nah, dia bisa lihat langsung di dashboardnya dia dan juga breakdown-nya per campaign yang dia udah jalanin seperti apa gitu kan. Nah, next, bukan hanya breakdown per campaign gitu ya, Anissa juga bisa ngeliat funnel-nya gitu. Funnel-nya di breakdown per channel. Jadi kan campaign dia ada macam-macam, ada yang lewat media Facebook gitu kan, ada juga yang lewat webinar, ada juga yang lewat event-event, ada yang lewat sosial media, ada yang lewat email dan lain sebagainya. Dia mau ngeliat nih per channel itu jumlah leads yang didapatkan berapa, terus dari jumlah leads yang didapatkan berapa yang akhirnya qualified. Dan dari qualified itu berapa banyak yang akhirnya beli gitu kan. Nah, funnel-funnelnya dia bisa lihat dan dia terus bisa analisis sehingga dia bisa make decisions gitu kan, apa yang harus dilakukan berikutnya dan apa yang harus misalnya di stop dan apa yang harus di continue gitu. Nah, next untuk yang dia set up di social media, dia bisa bikin campaign di platform gitu kan. Dia bikin namanya campaign development launch. Nah, pada saat dia bikin campaign di Salesforce ya, dia bisa masukkan semua detail-detail dari campaign tersebut, campaign briefnya, gitu kan. Campaign ini tipenya apa, melalui channel apa, gitu kan. Terus campaign ini mulainya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus target audience-nya siapa sih untuk campaign ini. Terus kira-kira plan number of opportunities-nya atau lead yang di-generate berapa banyak. Budgetnya yang kita mau set up berapa gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi di dalam sistem Salesforce ini mengakomodir kebutuhan workflow untuk campaign management buat Anissa juga. Jadi dia bisa set up semuanya, isi detailnya, routing buat approval-nya, dan juga kolaborasi. Boleh klik next, Yos. Dan juga kolaborasi dengan tim yang lain yang terlibat gitu kan. Pada saat dia bikin campaign, dia kan melibatkan juga tim-tim yang lain, tim yang memegang kelas tersebut, product management-nya gitu kan, owner-nya, dan juga kreatif timnya juga, markom dan lain sebagainya. Nah, dia membuat satu dokumen kolaboratif gitu di dalam sistem untuk bisa set up campaign-nya dia. Gitu. Jadi semuanya bisa terus organisasinya ya bisa terus on top of the campaign gitu. Nah, kemudian next, untuk eksekusinya atau building the campaign-nya. Tadi campaign-nya kan udah di-approve ceritanya gitu ya. Di-approve sama manajernya dan lain sebagainya dan direkturnya. Nah, kemudian bagaimana bisa mengeksekusi campaign-nya. Jadi building campaign ini juga bisa dilakukan di dalam sistem. Anissa langsung bikin, yang kita mau adalah kita udah punya nih list of customer gitu kan yang udah beli rumah sama kita di klaster sebelumnya gitu kan. Nah, berdasarkan dari list-list ini gitu, kita mau cari kira-kira audience yang mirip-mirip gitu kan, yang similar itu siapa aja di Facebook dan kita mau target ke mereka menggunakan advertisement gitu. Jadi dia menggunakan buyer audience ini untuk target di Facebook dan gitu, dan inilah yang akhirnya mendapatkan lead seperti Sirina. Nah, bukan hanya advertisement aja gitu kan, si Anissa juga thinking gitu ya, memikirkan plan ke depannya. Bagaimana pada saat lead itu interested gitu kan. Dan bagaimana pada saat lead itu meninggalkan kontak detailnya. Nah, si Anissa ini juga udah set up nih email-email yang dibutuhkan gitu kan. Jadi dia menciptakan template-templatenya gitu kan, dibikin untuk email misalnya industry tips dan best practice untuk memilih rumah gitu kan.
dan juga kenapa sih cluster Winchester misalnya, dan berbagai macam email edukasi dia bikin semua di sistem dengan menggunakan interface drag and drop gitu ya. Jadi dia nggak ngerti HTML pun dengan mudah bisa bikin emailnya. Oke, nah setelah dia buat semua emailnya gitu kan, dan juga interaksi lain kayak website personalization-nya dan juga pop-up-nya gitu kan, dia desain untuk customer journey-nya, automations-nya gitu ya. Jadi dia buat, untuk orang yang udah interested nih ya, tinggalin email address-nya, apa sih yang kita mau lakukan gitu kan. Jadi udah didesain, kita mau edukasi lead ini kalau misalnya lead ini masih lead score-nya itu rendah, dia belum terlalu interested. Tapi kalau lead scoring-nya tinggi gitu kan, dia udah sering banget browsing gitu kan, dan juga dia spend time-nya tuh lama banget di website itu gitu kan, browsing-browsingnya. Dan dia download brosurnya lah dan lain sebagainya. Nah, kita mau langsung lempar ke tim sales saja gitu kan, karena scoringnya udah bagus. Kalau misalnya belum, kita mau edukasinya tergantung dari scoringnya dan tergantung dari interest-nya juga gitu kan. Kalau udah dia interest terhadap satu klaster tertentu, nah kita mau edukasi kenapa klaster tersebut adalah klaster yang cocok, gitu kan. Kalau misalnya enggak, ya mungkin kita edukasi sedikit mengenai properti itu sendiri, buying house, gitu kan, first time buyer, dan juga memilih lokasi untuk rumah, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi Anissa sudah menyiapkan konten-kontennya dan automation-nya untuk capture dan untuk nurture lead-lead yang masuk. Gitu. Semua dilakukan langsung dari sistem Salesforce ya, jadi dengan drag and drop si Anissa bisa mendesain itu. Nah kemudian kita mau lanjut dari story yang awal gitu kan. Jadi lead-nya tadi sudah masuk gitu kan ke sistem, Rina udah milih jadwalnya kapan dia mau ketemu sama sales-nya. Nah di sini sales yang di-assign itu Sarah. Nah, Sarahnya sebagai sales advisor-nya, dia yang akan membawa Rina gitu kan ke next step-nya dan juga akan menjelaskan mengenai cluster-nya dan membantu si Rina. Nah, untuk sesi yang ini saya mau mengembalikan ke Yos untuk sharing. Oke, thank you Aris. Jadi tadi kita udah lihat perspektif ya dari Anissa, seorang marketing manager, bagaimana dia bisa manage dari sisi marketing campaign dan bagaimana cara dia mengeksekusinya. Nah, sekarang kita akan coba menjelaskan dari perspektif Sarah yang seorang sales advisor, bagaimana dia bisa manage leads yang dia miliki, manage booking, dan sampai akhirnya dia bisa close the deal. Oke, jadi ini adalah tampilan Salesforce ketika Sarah login di Salesforce dia. Di sini dia bisa melihat ada sebuah dashboard, di mana dashboard ini menampilkan performance dari Sarah. Ya, misalnya berapa sales yang sudah dia dapat, berapa leads yang dia miliki, dan source-nya itu dari mana aja sih. Dan sampai ke activity yang harus dia lakukan. Ya, misalnya hari ini saya harus melakukan apa, harus follow up customer siapa, lalu customer siapa yang harus saya kirim quotation-nya, dan lain-lain. Ini ada di tampilan home ketika Sarah login di Salesforce-nya. Lalu, Sarah ingin melakukan follow up nih terhadap leads-leads yang sudah di-assign ke dia. Nah, Sarah menggunakan Einstein lead scoring untuk memprioritaskan leads mana sih yang harus dia follow up terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah dengar ada scoring yang ada di Salesforce untuk menilai nih seberapa besar sih skor dari masing-masing leads tersebut. Ya, sehingga di sini Sarah bisa memprioritaskan untuk follow up leads-leads yang nilainya di atas rata-rata ya, yang lebih tinggi seperti itu. Nah, lalu Sarah klik ada satu leads yang menarik perhatian, namanya adalah Rina Kusmawati. Dia adalah seorang hot leads. Di situ dia klik record-nya, dan dia bisa melihat secara overview nih mengenai profilnya dari Rina Kusmawati ini. Ya, dia bisa lihat interest-nya itu ke produk apa, lokasinya kira-kira yang dia interest itu ada di mana. Secara customer profile, dia juga bisa melihat nih mengenai profil dari Rina ini. Nah, melalui fitur dari Sales Guidance ini, Sarah jadi tahu activity apa sih yang harus dia lakukan untuk follow up leads ini.
Dan akhirnya Sarah memutuskan untuk melakukan Zoom call dengan Rina sesuai dengan schedule yang sudah diatur oleh Rina tadi. Nah, di sini Sarah melihat dari kalender di Salesforce dia. Dia melakukan booking melalui kalender yang ada di Salesforce, di mana kalender ini juga sudah terintegrasi dengan Outlook-nya Sarah. Sehingga kita tahu ya bahwa seorang sales itu kan jadwalnya sangat padat. Jadi ketika Salesforce dan Outlook-nya ini sudah terintegrasi, kita tahu, kita make sure bahwa kalender kita yang ada di Outlook dan Salesforce itu sudah tersinkronis secara otomatis. Nah, kembali lagi tadi, Sarah dan Rina akhirnya janjian ya, di suatu waktu untuk melakukan site visit ya, di daerah namanya klasternya adalah Winchester. Lalu Sarah balik lagi nih ke profil Rina di Salesforce dan dia melakukan beberapa update untuk profil Rina tersebut. Dan Sarah juga di sini bisa berkolaborasi dengan sesama tim member dia melalui fitur chatter yang ada di Salesforce ya, sehingga dia bisa bekerja secara kolaboratif dengan sesama tim membernya. Oke, lalu akhirnya Sarah di sini mengirimkan brosur klaster Winchester sekaligus mengirimkan email konfirmasi untuk site visit kepada Rina melalui Salesforce-nya, melalui email template yang sudah disiapkan oleh tim marketing ya untuk janjian ketemu dengan Rina ya, melihat langsung properti yang dia minati. Oke, jadi balik lagi ke Rina. Nah, di sini Rina mendapatkan email konfirmasi dari Sarah bahwa appointment-nya ini sudah dikonfirm loh untuk melakukan site visit di cluster Winchester ini, sekaligus dia juga mendapatkan brosur mengenai cluster Winchester ini. Oke, kita move forward. Jadi Rina dan Sarah sudah ketemu untuk melakukan show unitnya itu. Setelah Rina melihat propertinya, dia lihat lokasinya, dia lihat fitur-fitur yang ada di cluster Winchester ini, akhirnya Rina ini tertarik, gitu ya. Dia tertarik, dia kasih tahu updates ke suaminya bahwa sepertinya kita sudah ketemu nih dengan rumah impian kita selama ini, seperti itu. Jadi lalu kita balik lagi ke Sarah. Nah, Sarah ketika sudah melakukan site visit, ketika sudah bertemu dengan ya, Ibu Rina tadi, Sarah memiliki beberapa notes nih ya ketika site visit. Misalnya ada diskon yang diajukan oleh Ibu Rina, ada request tertentu dan lain-lain. Dan di sini Sarah bisa melakukan langsung untuk update notes-notes ini melalui Salesforce mobile apps yang ada di handphone dia. Jadi dia bisa secara langsung taking notes beberapa updates yang dia temui langsung di Salesforce mobile apps dia. Oke, jadi balik lagi ke Rina. Rina akhirnya mendapatkan WhatsApp nih, dapatkan message dari Sarah bahwa good news, 6% diskon ini yang kemarin sudah di-request itu ternyata sudah di-confirm oleh manajemen. Ya, di sini Rina happy bahwa ternyata dia mendapatkan diskon sesuai yang dia request nih oleh dari pihak Metrohome ini. Kembali lagi ke Sarah, ya. Jadi di sini Sarah mulai memproses pembelian rumah atas nama Rina melalui Salesforce-nya. Di sini Sarah bisa langsung membuat sebuah opportunity di mana opportunity ini berisi mengenai detail dari pembelian properti Rina ini, ya. Ini dia bisa tahu klasternya ada di mana, closing date-nya kapan, secara amount itu nilainya adalah berapa rupiah, seperti itu. Nah, di sini Sarah juga memiliki informasi yang lengkap atas seorang Rina, ya.
Dia memiliki Customer 360 yang akan membantu dia untuk closing the deals lebih cepat. Nah, Sarah membuat dokumen reservasi melalui Salesforce dia, dan dia mengirimkan dokumen ini via email untuk ditandatangani oleh Rina. Nah, ketika Rina sudah tanda tangan dan memberikan dokumen ini secara otomatis, ya, maka secara otomatis dokumen ini akan tersimpan juga di Salesforce-nya si Sarah ini. Ya. Jadi kita make sure bahwa seluruh dokumen-dokumen yang terkait untuk melakukan proses pembelian rumah ini, itu dokumen-dokumennya juga tersimpan secara rapih di Salesforce-nya. Relate dengan record-record yang terkait, ya, sehingga ketika kita nanti mau melihat informasi yang berhubungan dengan Rina ini, si Sarah ini bisa langsung melihat langsung dari Salesforce dia, gitu ya, dokumen-dokumennya. Oke, dan waktunya pun tiba nih. Waktunya tiba, akhirnya Sarah bisa close the deal, dan Rina pun akhirnya mendapatkan rumah impiannya selama ini, ya. Akhirnya si Sarah juga bisa melakukan update lagi di opportunity di Salesforce dia bisa closing opportunity ini menjadi close won, ya, dan Rina pun mendapatkan rumah impiannya. Nah, di sini Rina pun happy banget dengan rumah baru impiannya. Dia merasa happy karena dia mendapatkan experience yang sangat baik gitu ya. Dari awal dia mendapatkan notifikasi di Facebook-nya, lalu ada agent yang sangat helpful, lalu proses end-to-end ini juga seamless ya dan baik, sampai akhirnya ini mempengaruhi decision dia untuk mendapatkan rumah impiannya, gitu. Dan dia pun akhirnya bisa share momen bahagia ini melalui Instagram-nya. Dia upload di Instagram bahwa dia mendapatkan rumah baru nih di Metro Home. Oke, jadi Rina sudah mendapatkan rumah barunya, kita maju ke 10 bulan berikutnya. Setelah Rina sudah tinggal di rumah barunya, dia udah pindah dengan bersama keluarganya, lalu ternyata ada sebuah isu nih, gitu ya. Nah, isunya apa? Isunya ternyata adalah di masalah pemanas, gitu ya. Jadi di rumah ada water heater, tapi ternyata water heater-nya ini nggak berjalan dengan baik, gitu. Pemanasnya rusak, sehingga Rina ingin mengajukan request untuk perbaikan water heater di rumahnya. Jadi di sini Rina akan login ke Metro Home Portal, ya, ke website customer service-nya Metro Home untuk request support. Oke, di sini saya akan melakukan sedikit live demo ya, Bapak Ibu. Oke, nah di sini adalah saya sebagai Rina, saya sudah masuk ke portalnya Metro Home. Di sini saya bisa melihat bahwa saya bisa menghubungi pihak Metro Home ini dengan beberapa channel yang ada nih, seperti telepon, ada live chat, ada SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, bahkan sampai WeChat juga. Nah, di sini saya ingin mengajukan request via live chat. Itu ya, saya tinggal klik button live chat-nya di sini. Oke, saya masukkan nama saya, misalnya Rina. Oke, di sini saya request, subjeknya adalah request perbaikan air panas di rumah saya, seperti itu. Nah, ketika request untuk chat ya dari Rina, di sini adalah perannya Agus ya. Tadi ada ketinggalan sedikit ya. Jadi di sini Agus merupakan customer care atau seorang agent dari pihak Metro Home, di mana dia biasa untuk menghandle jika ada inquiry, request atau komplain dari customer-nya Metro Home. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana Agus bisa menghandle request dari Rina tersebut.
Nah, jadi di sini ketika Agus login di Salesforce dia, dan ketika dia sudah online, ya, di sini dia bisa melihat nih bahwa ada chat baru, ya, dari web, di mana subjeknya itu adalah ingin request perbaikan air panas di rumah saya, itu. Jadi ketika dia dapat chatnya ini, ya, dia bisa langsung bales chatnya ini melalui Salesforce dia, gitu. Dan dia juga secara langsung bisa melihat nih siapa customer-nya, ya. Secara 360 dia bisa melihat, ya, berapa opportunity yang sudah dia miliki, gitu ya. Tadi ada cluster Winchester, lalu misalnya ada case history itu seperti apa aja, gitu ya. Ada booking lapangan basket, ada pipa air bocor, dan lain-lain. Ya. Lalu dia juga bisa melihat secara detail dari tiketnya nih. Ya, tiketnya jadi sudah terbuat secara otomatis, nomornya adalah sekian, contact name-nya adalah sekian, lalu di sini juga ada milestone atau SLA yang berjalan nih. Ya, jadi dalam menit tertentu, ini case-nya harus bisa dilakukan atau harus bisa diselesaikan secara baik, seperti itu. Nah, di sini langsung aja saya sebagai Agus, saya bicara nih kepada Ibu Rina, ada yang bisa saya bantu, let's say seperti itu ya. Dan di sini tadi Rina sesuai dengan request-nya, dia ingin request perbaikan air panas, gitu. Nah, di sini Agus melalui Salesforce dia, karena dia tahu ini adalah request untuk perbaikan air panas, melalui fitur quick text yang ada di live chat sini, ya, dia bisa dengan cepat langsung membalas pesan dari Rina ini. Nah, di sini saya ada quick text perbaikan air panas, saya tinggal klik, lalu saya kirim. Ya, di sini. Hai Rina Kusmawati, kontaknya udah terisi secara otomatis. Untuk perbaikan air panas akan segera kami jadwalkan kunjungan teknisi kami ke rumah Anda yang beralamat di Jalan Metro Mini 3 nomor 75 bla 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 bla. Seperti itu. Lalu melalui halaman Salesforce dia juga, Agus bisa secara cepat, secara langsung membuat perintah kerja ya, work order untuk tim teknisi lapangan dia nih, untuk segera melakukan perbaikan air panas ini di rumah Rina. Nah, saya dengan mudah, dengan fitur makro yang ada di Salesforce, dengan satu klik saja, saya bisa mengisi beberapa field secara otomatis sesuai dengan kriteria yang saya mau gitu. Di sini saya punya satu makro yang bernama perbaikan air panas. Saya tinggal klik, saya tinggal jalankan makronya. Ya, nanti secara otomatis order ini akan terisi secara otomatis ya, sesuai dengan case-nya ini apa ya. Subjeknya adalah repairment, description-nya adalah perbaikan air panas, waktunya sudah terisi secara otomatis, jamnya kapan, dan lain-lain. Di sini saya, Agus, tinggal klik save. Ya, dan work order ini akan terbuat secara otomatis. Ya, di mana work order ini nanti ya akan dikirimkan secara otomatis ke teknisi lapangan sehingga mereka bisa melakukan perbaikan secara cepat nih. Oke, saya balik lagi ke holodeck-nya. Oke, jadi tadi dari sisi Agus, seorang customer care manager, dia sudah handle case-nya dari Rina, dan dia sudah buat work order untuk dijalankan oleh teknisi lapangannya. Nah, di sini kita lihat ya, Agus melalui Salesforce-nya, dia bisa memonitor nih, mana sih teknisi lapangan yang paling available. Mana aja teknisi lapangan yang lagi sibuk, kerjaannya itu lagi pada ngapain, ada di mana, itu dia bisa melihat secara real time melalui Salesforce dia. Dan di sini secara sistem, jadi secara sistem nih sudah ada AI-nya yang mana bisa
melakukan scheduling secara otomatis, ya, mencari mana sih teknisi lapangan yang jam kerjanya nih paling available untuk bisa melakukan perbaikan secara langsung di rumahnya Rina. Nah, di sini sistem mendetek bahwa ada satu teknisi lapangan yang bernama Tommy, di mana dia memiliki skill untuk memperbaiki air panas ini, dan waktunya juga sedang available. Ya, di sini kita pindah ke perspektifnya Tommy. Tommy adalah seorang field operatif atau teknisi lapangan dari Metro Home. Nah, kita akan melihat dari sisi Tommy ya, bagaimana dia bisa mendapatkan notifikasi untuk appointment retirement yang tadi, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaannya saat di rumah Rina, dan bagaimana dia follow up untuk pekerjaannya. Di mobile apps source yang dia miliki, dia mendapatkan notifikasi nih, bahwa pada tanggal 25 Juni, hari Selasa, jam 5 sampai jam 6 siang gitu ya, 6 sore, bahwa ini ada perbaikan loh di rumah Rina, seperti itu ya. Jadi dilihat detail appointment seperti apa, masalahnya apa, lokasinya ada di mana, customer-nya ini siapa, semuanya ini dilakukan melalui Salesforce Mobile Apps dia. Ketika dia datang ke rumah Rina, dia mulai melakukan pengerjaannya, memperbaiki air panasnya, sampai dia make sure bahwa air panasnya kembali bekerja kembali, ya, melalui ini ya, fitur yang ada di Salesforce ini, step by step, apa saja sih yang harus dicek, apa saja sih yang harus dikerjakan nih, sampai akhirnya heater ini bisa berfungsi kembali secara normal. Nah, setelah dia selesai untuk melakukan perbaikan, Tommy ini bisa melakukan upload juga nih, upload foto hasil perbaikannya, dan dia upload melalui Salesforce dia, gitu. Dan di sini, Tommy juga bisa generate untuk service report, ya, mengenai detail dari pengerjaannya apa saja, nominal perbaikannya ada berapa. Nah, ini semua dilakukan dari Salesforce Mobile Apps dia. Nah, dan di sini pun dia bisa minta tanda tangan nih kepada Rina, customer-nya ini, untuk tanda tangan bahwa pengerjaannya ini sudah selesai dan sudah betul untuk water heater-nya ini. Oke, dan akhirnya setelah water heater-nya selesai diperbaiki, air panasnya kembali ada gitu ya, Rina dan keluarganya bisa mandi enak lagi seperti itu, dan Rina pun mendapatkan notifikasi nih dari Salesforce ini, sebuah feedback untuk customer service ya, khususnya untuk Tommy di sini sebagai teknisi lapangan, untuk bisa menilai nih bagaimana experience dia ketika mendapatkan jasa perbaikan dari Metro Home ya, di mana survei ini ya, ini bisa menjadi acuan kembali buat pihak Metro Home untuk mereka bisa melakukan improve dari sisi customer experience-nya atau dari sisi customer service seperti itu. Oke, ya, dan ini adalah akhir dari slide, ya. Ini akhir dari journey seorang Rina, ya. Kita sudah lihat bagaimana Rina mendapatkan experience yang seamless, gitu ya, untuk proses membeli sebuah properti baru, ya, prosesnya dari end to end, bagaimana Rina mencari sebuah properti, lalu nanti ada juga dari perspektif Rina, perspektif Anissa ya, bagaimana si Anissa ini bisa membuat marketing activity dan melakukan eksekusinya. Lalu bagaimana seorang Sarah, seorang sales advisor bisa melakukan follow up terhadap leads yang dia miliki dan sampai dia bisa close the deal. Dan terakhir dari sisi Agus dan Tommy, bagaimana mereka bisa membantu Rina dalam menyelesaikan request untuk perbaikan di rumahnya itu secara cepat dan tepat ya. Nah, semua proses ini dari awal sampai akhir ini kita lakukan di atas platformnya Salesforce, gitu ya. Salesforce CRM nomor 1 di dunia. Bagaimana kita bisa make sure seluruh bagian di dalam bisnis kita, ya, seluruh stakeholder
bisa memiliki view yang sama terhadap seorang customer gitu ya. Dan kita percaya bahwa ketika customer kita itu menjadi pusat perhatian kita memiliki view yang sama terhadap customer kita percaya bahwa kita akan bisa memberikan pelayanan dan experience yang lebih baik lagi buat customer-customer kita. Itu. Jadi di sini adalah solusi yang bisa kita berikan, yang kita bisa tawarkan kepada Bapak Ibu, khususnya untuk industri properti di Indonesia, seperti itu. Ya, jadi ini adalah akhir dari webinar untuk hari ini. Terima kasih buat waktunya dari Bapak Ibu semuanya. Untuk sekarang saya akan membuka pertanyaan ya, sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu ingin bertanya, langsung aja bisa dicatat, ditulis pertanyaannya di kolom chat di sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti akan kita bantu jawab nih. Mumpung di sini juga kita ada teman-teman dari Salesforce juga nih, Aris dan Melinda. Oke, ada pertanyaan? Mungkin bisa dibantu ya oleh tim Metrodata kalau ada pertanyaan bisa kasih tahu. Apakah ada penjelasan yang mungkin mau ditanya lagi, perlu diulang, ada fitur yang mau ditanya lagi, atau ada pertanyaan lain seputar industri properti, bisa langsung saja ditanyakan di sini. Atau kalau nanti dari Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut nih, tertarik dengan produknya Salesforce, bisa langsung nanti hubungi kita ya, atau nanti dari kita juga bisa hubungin Bapak Ibu ya, kita bisa set up meeting nih untuk lebih detail lagi diskusinya seperti apa gitu ya, dari sisi scoping-nya seperti apa, fitur yang diingini mau apa saja, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat, sebentar ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Puji. Bisa dijelaskan untuk proses pembuatan sistem ini membutuhkan waktu berapa lama? Oke, jadi saya bantu jawab. Untuk proses pembuatan sistemnya ini tergantung lagi dari scoping yang harus kita diskusikan terlebih dahulu, Pak. Gitu ya. Kalau tadi kita sudah dengar di presentasi itu kan ada dari sisi marketing activity, lalu ada sisi sales-nya untuk follow up, lalu ada juga untuk dari sisi customer service-nya. Nah, di sini kan ada 3 modul yang berbeda-beda. Nah, kalau Bapak tanya, pembuatan sistemnya ini membutuhkan waktu berapa lama, itu tergantung ya, kembali lagi ke kebutuhannya, ke kompleksitas dari pengerjaannya itu, sampai di mana. Tapi yang bisa saya jelaskan bahwa, di Salesforce ini kita sudah low code environment ya, dengan beberapa fitur automation out of the box yang sudah ada, ya. Lalu kita juga tadi punya konektor untuk terhubung dengan channel-channel sosial media yang ada secara seamless, secara cepat, nggak perlu integrasi yang ribet-ribet gitu ya. Bisa saya bilang bahwa so far integrasi kita, implementasi kita itu tidak membutuhkan waktu yang lama-lama gitu ya. Bisa dibilang 1 sampai 2 bulan implementasi, kita bisa langsung untuk melakukan ini nih, go live-nya atau dipakai di lingkungan Bapak Ibu, seperti itu. Lalu dari Pak Arya, saat ini kami menggunakan SAP sebagai ERP, apa bisa diberikan contoh kasus yang ada integrasi antara Salesforce dan SAP nih? Karena di SAP kan ada modul sales dan distribution ya. Oke. Oke, untuk Pak Arya, jadi untuk integrasi dengan SAP sendiri, kami juga sudah punya experience cukup banyak melakukan integrasi dengan SAP, nggak cuma dengan di industri properti ya, tapi di berbagai project, di berbagai industri,
ini sangat common untuk dilakukan, gitu ya. Contohnya apa use case-nya? Jadi kalau di SAP kan biasanya ada modul sales dan distribution, gitu ya. Nah, kalau kita mengintegrasikan dari sisi SAP ke Salesforce, kita bisa tahu nih ya, misalnya kita berjualan kepada customer ya, lalu kita mau tahu apakah mereka sudah bayar atau belum, dari sisi SO-nya seperti apa, dari sisi pembayaran dari customer ke kita ini sudah TOP-nya berapa, sisanya ada berapa lagi, di mana data-data itu ada di SAP. Nah, data-data itu kita bisa integrasikan ke Salesforce sehingga nanti seorang sales gitu ya, atau nanti dari pihak manajemen cukup hanya melihat dari sisi Salesforce aja. Dia bisa melihat secara keseluruhan data, baik dari sisi penjualan yang ada di Salesforce maupun dari sisi tadi ya, dari sisi SO, dari sisi delivery, dari sisi piutang pembayaran seperti itu bisa dilihat nanti semuanya di halaman Salesforce-nya gitu. Oke, saya ingin tahu letak integrasinya. Kalau dari sisi integrasi, ini bisa kita bicarakan lebih lanjut nanti ya. Apakah integrasinya mau real time, apakah mau batching, scheduling seperti itu kita nggak ada masalah. Karena kita Salesforce sudah open API, kita bisa terintegrasi dengan sistem manapun selama sistem tersebut juga sudah open API. Itu. Tinggal nanti mau skemanya mau seperti apa, teknisnya seperti apa, itu kita bisa bicarakan dengan masing-masing technical consultant dan orang IT Bapak ya, mau skemanya seperti apa. Lalu pertanyaan selanjutnya, perusahaan kami menjalankan bisnis ada yang di properti dan kami juga menjalankan konstruksi bangun gedung, lalu untuk B2B. Apakah bisa diimplementasikan di Salesforce? Ini sangat bisa dilakukan di Salesforce ya, karena kita sudah support untuk B2C dan B2B gitu. Jadi nanti kita tinggal mainkan untuk di area ini aja sih security-nya dan record type-nya kalau bahasa di Salesforce-nya gitu Pak. Jadi dalam satu org nanti kita bisa pakai untuk bisnis B2C-nya dan juga untuk B2B-nya. Orang B2C atau sales yang B2C misalnya hanya bisa melakukan activity dan bisa melihat data-data B2C seperti itu. Dan orang B2B, sales B2B hanya bisa misalnya jualan untuk B2B saja gitu. Itu bisa kita lakukan semua di Salesforce. Dari sisi role, security access, dan lain-lainnya itu kita bisa implementasikan. Oke, bisakah minta waktu untuk diskusi lebih lanjut? Silakan tim Bapak kontak saya. Oke, BTW saya perempuan. Oke, mohon maaf Ibu Puji ya, saya salah dari tadi. Oke, nanti dari tim kita, mungkin dari Daniel ya, bisa simpan data kontak dari Ibu Puji ini. Dan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Apakah ada yang saya kelewatan nggak ya pertanyaannya? Kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung ditanyakan di kolom chat, gitu ya. Ataupun kalau misalnya pertanyaan ini mau ditanya lebih detail lagi untuk didiskusikan, nanti dari Bapak Ibu bisa langsung tulis aja di kolom chat sini ya. Misalnya mau ada request untuk meeting, nanti dari tim kita akan follow up, kita akan scheduling untuk diskusi lebih lanjut nih, meeting yang lebih internal lagi. Ya, ini dari Melinda, rekan kita juga share nih ke Pak Arya. Kita punya yang namanya Trailhead. Ini adalah sebuah tools ya gitu ya untuk kita nih orang-orang bisa belajar mengenai
produk dan fitur-fitur yang ada di Salesforce. Nah, kalau Pak Arya ingin belajar, ingin tahu mengenai basic integrasi gitu ya, dari Salesforce ini, bisa langsung diklik itu linknya, nanti bisa dibaca-baca gitu ya. Kira-kira integrasinya seperti apa, lalu ada modulnya apa saja, seperti itu. Kalau ada teman-teman lain yang ingin menambahkan juga feel free ya, dari Metrodata atau dari Salesforce. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah jam 10:20 gitu ya. Sambil menunggu juga mungkin dari Bapak Ibu, thank you banget buat waktunya hari ini. Sambil menunggu bisa ini ya, isi dari survei yang disediakan oleh Metrodata. Karena kita juga tersedia sertifikat webinar teknologi Metrodata NII. Bagus nih untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Dan sekaligus kalau misal ada feedback buat kita, feel free untuk diisi aja ya, customer feedback-nya seperti apa. Karena ini juga akan berguna buat kami melakukan improvement untuk next-nya seperti apa. Oke, Ibu Diah, gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Oke, thank you, Ibu Grace Nugroho ya. Saya kasih ini juga hati, iya. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini, tidak ada pertanyaan lagi. Saya Yos Liman, mewakili Metrodata dan tim Salesforce, ingin mengucapkan thank you banget buat waktunya hari ini, pagi-pagi, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sesi webinar hari ini mengenai produknya Salesforce untuk di area properti ya. Saya harap hari ini, webinar hari ini bisa sangat berguna buat Bapak Ibu khususnya di area properti untuk melakukan digital transformation seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ibu Puji, terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Erwan.